Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kelompok khilafah tidak setuju perguruan tinggi Konghucu di Kepulauan Bangka Belitung. Ada rencana pembangunan perguruan tinggi Konghucu di Kepulauan Bangka Belitung. Ada kelompok khilafah yang dipimpin tokohnya Firman Saladin setempat mempengaruhi masyarakat agar menolak atas pendirian perguruan tinggi Konghucu tersebut. Tindakan khilafah ini bertentangan dengan ideologi Pancasila, apalagi dia itu sangat ditakutkan di negara Indonesia ini karena dia ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sehingga setiap ada perguruan tinggi dari agama lain selalu dihambatnya untuk dibangun di sana. Takut nanti ada perkembangan lain. Padahal tujuan Konghucu mendirikan perguruan tinggi untuk memajukan pendidikan di daerah Kepulauan Bangka Belitung, untuk menampung warga Kepulauan Bangka Belitung, meraih ilmu yang dia ingininya. Selama ini warga Kepulauan Bangka Belitung mencari ilmu jauh ke daerah Jawa, Palembang, dan tempat-tempat lainnya. Tindakan kelompok khilafah ini menghambat pembangunan sumber daya manusia dalam keilmuan, karena setiap perkembangan membutuhkan tenaga yang berpendidikan. Karena nanti kalau setiap perkembangan daripada tenaga kerja di daerah tersebut dibutuhkan nanti orang yang berpendidikan, tidak asal buruh saja, tentu dibutuhkan ilmunya. Ilmunya itu nanti dapat digunakan untuk bekerja, untuk mencari prestasi di lapangan kerja tersebut, dan bisa nanti jadi pimpinan di Kabupaten Bangka Belitung tersebut dan diperhitungkan. Harapan saya, polisi agar segera menindak kelompok khilafah, apalagi kelompok khilafah ini bertentangan dengan ideologi Pancasila yang mengganggu keamanan dan ketertiban dan dapat menerapkan perbuatan makar. Jadi untuk menuntut mereka dapat dikenakan dengan makar, yaitu ingin menjatuhkan pemerintah, sehingga secara tidak langsung mereka ingin menjatuhkan pemerintah karena dia bertentangan dengan ideologinya. Jadi, sehingga setiap pembangunan yang ada di daerah tersebut, terutama yang bertalian dengan pembangunan yang dilakukan oleh pihak agama yang lain selain agama Islam, selalu ditentangnya. Sehingga ini saya lihat sangat berbahaya di kehidupan di tengah-tengah bernegara ini. Jika ada rencana pembangunan perguruan tinggi Konghucu di daerah Bangka Belitung tersebut, di mana dalam pembangunan tersebut ada yang orang-orang yang ingin menggagalkannya, di mana terutama ada yang bernama Saladin itu ingin yang selaku tokoh masyarakatnya ingin menggantikan, ingin menolak pembangunan tersebut, sehingga masyarakat dibujuknya agar menolak pembangunan tersebut. Tidak baik katanya. Hal ini sama saja, ini penolakan, mencegah terjadi penolakan pembangunan di daerah tersebut. Padahal perguruan tinggi Konghucu ini dibangun di sana sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi mungkin di sana belum ada perguruan tinggi untuk menampung semua warga masyarakat setempat untuk dapat meraih pendidikan tinggi dan juga lebih dekat daripada mereka selama ini mencari perguruan tinggi harus keluar dari Bangka Belitung, mungkin ke Jawa, ke Bandung, dan lain sebagainya, jauh-jauh. Tetapi kalau di sana nanti ada perguruan tinggi Konghucu tersebut, tentu akan dekat dengan masyarakat setempat, dan juga nanti biayanya mungkin akan lebih murah lagi, sehingga dapat menampung warga Bangka Belitung tersebut untuk menambah ilmunya dalam kaitannya nanti, karena setiap pembangunan membutuhkan orang yang berpendidikan. Ini yang perlu harus dijaga dan ditaati dan semuanya, sehingga adanya tindakan daripada kelompok khilafah ini adalah sangat bertentangan dengan hukum. Perlu diambil tindakan tegas polisi supaya segera bertindak
Jadi jangan sampai diberikan kesempatan mempengaruhi masyarakat agar menolak pembangunan perguruan tinggi Konghucu tersebut. Jadi harapan saya polisi agar segera menindak kelompok khilafah, apalagi kelompok khilafah ini bertentangan dengan ideologi Pancasila yang mengganggu keamanan dan ketertiban dan dapat menerapkan hukuman, dapat menuntut melakukan perbuatan makar dan yang ingin menjatuhkan pemerintah. Ini yang saya lihat masalahnya tersebut, di mana kelompok khilafah ini selalu menimbulkan keributan di mana-mana. Di Jawa pun demikian, di Jakarta, di Surabaya, di daerah lain juga masih banyak, tetapi berbeda khilafahnya mungkin. Yang sering ditangkap itu adalah khilafatul muslimin, ini mungkin khilafah yang lain, tetapi intinya mereka sama ingin mendukung khilafah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi harapan saya polisi agar segera menindak kelompok khilafah, apalagi kelompok khilafah ini bertentangan dengan ideologi Pancasila yang mengganggu keamanan ketertiban dan dapat menerapkan perbuatan makar kepada mereka yang melakukan tindakan tersebut. Sekian dan terima kasih.